Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazila Sativa dengan NIM 1262082111029. Jurusan Tadris Biologi kelas 2B. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dalam perkuliahan ini, pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam selama 1 semester ini, saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa ternyata memahami atau mempelajari munculnya pendidikan Islam ini adalah pertanyaan dari sebuah jawaban. Proses peran filsafat adalah untuk menganalisis dan berpikir secara teoritis atau bahkan spekulatif, secara mendalam dan mendasar tentang masalah kehidupan dan kehidupan manusia melalui proses pemikiran yang sistematis, logis, radikal, atau sampai ke akar-akarnya. Produk pemikirannya adalah pandangan yang berpusat pada 3 kekuatan spiritual utama yang berkembang secara sentral dalam kemanusiaan manusia, antara lain individualisme, sosialisme, dan moralisme. Metode studi ini yang digunakan Ibu Lailatul Zuriyah dalam menyampaikan materi cukup baik bagi saya, karena menurut saya dengan metode tersebut kita jadi lebih bisa memahami materi karena masalah yang disuguhkan benar-benar nyata ada di hadapan kita. Dengan begitu, kita dapat mencari solusi terbaik bagi masalah yang sedang kita hadapi. Konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, sistem, dan tujuan pendidikan Islam ini adalah pada dasarnya konsep pendidikan Islam bagi manusia itu bertujuan untuk menghasilkan manusia yang mampu berpikir dan merasa. Maksudnya, berpikir dan merasa ini tidak hanya terbatas pada satu titik tertentu, memiliki pandangan bahwa berpikir dan merasa di sini adalah berpikir tentang dirinya, orang lain, serta mampu merasakan siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Sehingga dengan demikian, konsep pendidikan Islam akan menghasilkan manusia yang rendah hati. Artinya, konsep ini adalah pendidikan Islam bagi manusia mampu menjadikan manusia sebagai manusia, bukan menjadikan manusia yang hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain, sehingga tidak memikirkan apakah cara yang ditempuh benar atau salah. Konsep pendidikan Islam pada dasarnya itu untuk menghindarkan kita semua dari sikap serakah dan angkuh, dan berusaha menjadikan kita menjadi orang yang baik dalam segala perbuatan. Yang terpenting di sini adalah berusaha menghargai orang lain sebagaimana mestinya, atau lebih dari itu, pendidikan mampu menyiapkan manusia seutuhnya, baik akal dan hatinya, akhlak dan keterampilannya. Pendidikan mampu berpikir dan merasa, berpikir dan berzikir, serta menjadikan manusia yang rendah hati, adil, dan jujur. Nah, pada saat ini, pentingnya pendidikan berkualitas semakin disadari. Pendidikan Islam harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Pendidikan Islam telah menampilkan dirinya sebagai pendidikan yang fleksibel, responsif, sesuai dengan perkembangan zaman, berorientasi ke masa depan, seimbang, dan berorientasi pada yang mutu yang unggul, adil, demokratis, dinamis, dan seterusnya. Sesuai dengan sifat dan karakternya yang demikian itu, pendidikan Islam senantiasa mengalami inovasi dari waktu ke waktu, yaitu mulai dari sistem dan lembaganya yang paling sederhana seperti pendidikan di rumah, surau, langgar, masjid, majelis taklim, pesantren, madrasah, sampai kepada perguruan tinggi yang modern. Inovasi pendidikan Islam juga terjadi hampir pada seluruh aspeknya, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, tenaga pengajar, sarana prasarana, manajemen, dan lain sebagainya. Kurang majunya pendidikan Islam ini memang sampai sekarang perlakuan pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan Islam masih tetap sama, yaitu diskriminatif. Sikap inilah yang menyebabkan pendidikan Islam sampai detik ini terpinggirkan.
Maksudnya terpinggirnya pendidikan Islam ini dari persaingan sesungguhnya dikarenakan ada dua faktor, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini yang pertama meliputi manajemen pendidikan Islam yang pada umumnya belum mampu menyelenggarakan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Dan yang kedua, faktor kompensasi profesional guru yang masih sangat rendah. Nah, para guru ini yang merupakan unsur terpenting dalam kegiatan belajar mengajar, umumnya lemah dalam penguasaan materi bidang studi, terutama menyangkut bidang studi umum, keterampilan mengajar, manajemen kelas, dan motivasi mengajar. Ketiga adalah faktor kepemimpinan. Artinya, tidak sedikit kepala madrasah yang tidak memiliki visi dan misi untuk mau kemana pendidikan ini akan dibawa dan dikembangkan. Nah, yang selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang dihadapi pendidikan Islam adalah yang pertama, adanya perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap pendidikan Islam. Faktor yang kedua dapat dikatakan bahwa paradigma birokrasi tentang pendidikan Islam selama ini lebih didominasi oleh pendekatan sektoral dan bukan pendekatan fungsional. Yang ketiga, faktor ketiga adalah adanya diskriminasi masyarakat terhadap pendidikan Islam. Secara jujur harus diakui bahwa masyarakat selama ini cenderung acuh terhadap proses pendidikan di madrasah atau sekolah-sekolah Islam. Jadi, penyebab kurang majunya pendidikan Islam ini adalah kemajuan sebuah negara sangat tergantung pada kemajuan pendidikannya, atau termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Dan dalam pendidikan itu erat kaitannya dengan penggunaan pendekatan dan metode yang dilakukan selama proses belajar mengajar terjadi. Pendekatan dan metode ini selayaknya dikuasai oleh seorang pengajar supaya bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Penggunaan pendekatan dan metode yang tepat dan sesuai dengan materi pelajaran serta situasi dan kondisi yang ada akan mengantarkan anak didik ke dalam penguasaan isi pelajaran yang diharapkan. Dari semua yang dipaparkan ini, kita harus berani menata dan mendesain ulang model pendidikan Islam yang berkualitas dan bermutu dengan memutuskan visi, misi, serta tujuan yang jelas. Kurikulum dan materi pembelajaran yang diorientasikan pada kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat untuk dapat menjawab tantangan perubahan. Metode pembelajaran diorientasikan kepada upaya mencari dan memecahkan masalah yang berorientasi pada menjadi dan bukan didominasi oleh model ceramah yang berorientasi pada hanya memiliki. Oleh karena itu, membangun jiwa kemandirian, kreativitas, kepekaan sosial, dan keberanian ini berpikir untuk menghadapi realitas kehidupan yang harus dikembangkan dalam proses pendidikan. Sekian, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.